kami sedang sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar, karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadel, tapi nama baik keluarga besar Bajideh. Satu yang harus kamu tahu ya Fadel, kamu itu warga negara yang memiliki hak untuk melapor jika ada sesuatu yang kamu pikir tidak adil, tidak benar ya. Kamu berhak melapor. Kalau kita nggak mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain, kami untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk nama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel. Huru-hara beredarnya sederet isu miring terhadap Fadel Bajideh dan Loli kini telah memasuki babak baru yang begitu mengejutkan. Ya, pasalnya Fadel Bajideh yang selama ini bungkam akhirnya muncul ke hadapan publik dan memberikan klarifikasinya lewat sebuah konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Selasa 10 September 2024 kemarin. Tidak tanggung-tanggung, Fadel yang dalam kesempatan itu nampak menggandeng tim pengacara, bahkan sampai memberikan indikasi jika dirinya siap membawa polemik panas itu ke jalur hukum. Meskipun pihak Fadel tidak menguak secara gamblang siapa sosok yang akan dilaporkannya itu, banyak spekulasi yang menduga jika sosok itu adalah Mail Syahputra dan Yolo Ine. Uniknya, sesumbar pihak Fadel sontak mendapatkan reaksi mengejutkan dari Yolo Ine. Lantas, sudah sejauh mana rencana Fadel? Serta seperti apakah pula reaksi dari Yolo Ine? Kami sedang sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar, karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadel, tapi nama baik keluarga besar Bajideh. Makanya untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau oknum orang tersebut. Tapi yang jelas kami sedang diskusikan sambil mengumpulkan bukti. Satu yang harus kamu tahu ya Fadel, kamu itu warga negara yang memiliki hak untuk melapor jika ada sesuatu yang kamu pikir tidak adil, tidak benar ya. Kamu berhak melapor dan kamu punya hak untuk memperjuangkan keadilan buatmu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kamu gak benar, cepat lapor ya. Saya sendiri mendukung kamu ya. Ayo lapor. Kita tegaskan lagi bahwa kita nggak mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain. Kami untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk nama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel, ya kita akan diskusi dengan keluarga untuk upaya hukum terhadap itu. Tapi untuk personnya siapa itu kita nggak mau komen di sini. Dan balik lagi tadi yang Mas Fadel sudah jelaskan bahwa sudah jelas ada kerugian yang diderita oleh Mas Fadel dan keluarga akibat isu-isu tidak benar dan fitnah ini. Maka dengan itu ya kami himbau sekali lagi untuk stoplah, berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Boleh lu remehin gue Fadel ya. Siapa sih si Yolo? Tapi nih orang yang lu remehin ini ya dapat info tuh di mana-mana, mata sama kuping gue di mana-mana ya. Lu mau press conference jam berapa, di mana ya, dapat gue semua infonya ya. Mandi kalau kata gue, sebelum ketemu kamera tuh mandi, bener deh. Nah, lu mau laporin ke polisi? Laporin, silakan, gue tunggu. Gue sangat tunggu banget itu surat laporan ke gue. Sekali lagi yang namanya mau ngelaporin ya ngelapor, tinggal lapor, apa susahnya. Saya sih nggak goyang mau dilaporin, saya mau apa sih, terserah dia, itu hak dia. Kita tunggu aja, nanti yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan.
pertama saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan, bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia, itu aja. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang. Itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, nggak bakal gue jatuh, mental gue nggak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga, independen. Gak ada gue, namanya manajemen atau apapun gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ, arah-arahnya gue tahu, arah-arah kalian gue tahu kemana. Gue seorang content creator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuman hanya kuliah atau gimana. Gue content creator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Berbicara soal rencana Fadel Bajideh dan tim pengacara untuk mengambil langkah hukum terhadap sejumlah akun memang tak lepas dari isu kehamilan sang kekasih. Ya, seperti diketahui, isu kehamilan Loli memang telah menjadi perbincangan hangat serta memancing perdebatan. Mengingat usia Loli yang sejatinya masih sangatlah muda, sontak saja sejak berhembusnya isu tersebut, nama Fadel langsung menjadi sasaran empuk luapan emosi warganet. Terlebih lagi, telah bermunculan sederet konten kreator yang begitu yakin jika isu itu benar adanya. Sampai-sampai ada yang siap untuk membiayai tes kehamilan untuk mereka. Lantas, seperti apa pihak Fadel menanggapi tantangan itu? Serta bagaimanakah pula klarifikasi Fadel soal tudingan jika kekasihnya tengah berbadan dua? Jadi di sini kita mau bantah bahwa isu itu tidak benar. Tidak benar adanya karena yang perlu menjadi bukti adalah tidak ada satu rekam medis pun yang menyatakan bahwa Loli itu hamil. Apalagi tuduhan bahwa dilakukan oleh Mas Fadel kayak gitu. Itu sama sekali kami bantah tidak benar kayak gitu. Dan kita juga bingung nih, pada bilang kalau memang itu tidak benar, kenapa Mas Fadel nggak bawa Loli ke rumah sakit untuk ngecek kayak gitu kan isunya. Nah di sini nih kami bingung, yang menuduh siapa, yang disuruh membuktikan siapa. Kita tahu asas hukum tuh siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan, atau siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan. Kalau memang orang-orang itu tuduh Mas Fadel melakukan yang tadi isu kehamilan itu, ya seharusnya mereka yang membuktikan dong. Bahkan kami berani tegaskan, kami tantang lah, bahwa teman-teman yang tuduh tadi silakan untuk upaya hukum. Kalau dirasa memang tuduhan itu benar, bawa bukti-bukti yang mereka punya. Bahwa selengkap mungkin bukti-bukti yang mereka punya untuk mereka upaya hukum mau kemanapun, kami persilakan kayak gitu. Bohong semua itu. Iya, ya itu fitnah ya, karena dia kan nggak tahu kefaktaannya gue sama Loli hubungan seperti apa. Karena gue di sini gue kasih tahu aja ke kalian semua kalau hubungan gue sama Loli itu positif aja, aman-aman aja, baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana, di research lagi lah, dilihat lagi kefaktaannya ya. Karena nggak ada bukti sama sekali kalau Loli itu hamil, seperti itu. Gitu, saya sampai tercetus kalau misalnya memang mau membuktikan kepada Nia bahwa dia nggak pernah hamil, dia nggak pernah kuret. Saya siap memfasilitasi dari mulai dokter, rumah sakit, dia tinggal pilih mau USG di mana, mau pilih dokter siapa, saya siap memfasilitasi. Tapi ya itu balik lagi ya, mungkin Lolinya nggak ngerti deh saya apa yang di pikiran Loli. Bahwa di sini Mas Fadel itu nggak punya legal standing, karena ini kan Loli ini kita tahu bahwa di bawah umur. Yang bertanggung jawab atas itu dan punya legal standing
adalah keluarganya. Itu diatur oleh undang-undang, dan undang-undang membatasi itu. Kalau Mas Fadel yang bawa, justru Mas Fadel salah. Itu yang kami bingung. Siapa yang nuduh, siapa yang disuruh membuktikan, kemudian dipaksa hal yang bertentangan, yang kami berpendapat, kami berani lah berpendapat bahwa itu bertentangan dengan hukum. Karena Mas Fadel bukanlah orang yang bertanggung jawab secara hukum untuk itu. Jadi bukan, kalau Mas Fadel yang bawa, justru Mas Fadel salah di sini. Karena nggak berkompeten, nggak punya legal standing untuk melakukan hal tersebut. Jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya siapa si Loli bilang katanya nggak hamil, bohong, ya udah nanti gue bayarin cek kandungan. Kan kalau misalnya abis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh dibuktikan aja, bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan Loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadel. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dipelintir-pelintirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple, sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu, kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi, misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok, silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan pelintir-pelintirin hal-hal yang seolah-olah jadi bukti. Di sisi lain, Fadel serta tim kuasa hukumnya pun memberikan tanggapan terkait isu lain yang tak kalah kencang berhembus di media sosial, yakni tentang isu yang menduga Fadel mengatur semua keuangan Loli, mulai dari pengeluaran hingga uang hasil jerih payahnya mencari nafkah. Hal itu dilakukan Fadel lantaran dirinya merasa tersinggung dengan tudingan tersebut. Apalagi konten kreator bernama Cindy Claudia sudah begitu meyakinkan warganet lewat bukti-bukti berupa bukti transfer yang ia kuak dalam siaran langsung bersama Yolo Ine. Lantas, seperti apa klarifikasi Fadel Bajideh? Serta bagaimanakah pula tanggapan Fadel tentang beredarnya bukti transfer yang menguatkan tudingan itu? Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja, seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya, seperti itu. Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli. Itu tuh gimana ya kita bilang ya? Itu ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya kita punya. Ada kok, kita punya. Mutasi kita punya semua. Bukan seperti itu, iya. Kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah dikembalikan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipelintirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, yang itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilakan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Yep. Kalau enggak ya itu anggap aja isu. Ya udah pasti isu tidak benar lah. Yep. Dan nanti kita pun akan buktikan. 14 Februari beli PS. 14 Februari beli PS, oke. Okay. Iya. 12 Februari bayar kuliah 2 kali. Dan itu si Loli sendiri yang bilang ya? Iya, Loli sendiri yang bilang. Yang dia bilang dia nyari duit buat Fadel, apa segala macem. Untuk lunasin hutangnya, iya. Oh my god. Atas-atas ada lagi, tapi transfernya udah ke rekening kakak iparnya. Komalasari itu? Iya. Wuh. Gila. Ini 40 juta,
Ini 63 yang dia nipu Cimoy, terus dia balikin, dia transfer ke kakaknya Fadel, terus dia balikin lagi ke Cimoy, tapi aku transfernya lewat BCA ini Ci. 27 banyak. Admin slot. Yang itu nipu Iya. Rangga itu Esther itu. Iya, Itu- ini punya si Rangga atau mamanya gitu Ci, 2 juta. Dia transfer ke aku, ternyata yang transfer tuh admin slot lagi, terus admin slotnya bilang ini Loli nggak ngepost gitu, jadi kena lagi deh. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuman ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Ya gitu. Kalau misalnya masalah buat bayar kuliah, dia itu yang bilang si Loli. Loli, iya. Loli. Buat bayar kuliah Fadel. Kata udah dikata-katain si pacarnya ini, dikatain tukang semir gitu sama mamanya, Oh, dia jadi nggak enak. pacarnya sakit hati katanya. Kayak pamrih, gitu. jadi harus bayarin kuliahnya Iya. pacarnya. Dapat Hyundai Creta loh itu, ya 370 juta. Kamu tahu Cindy, kamu aja kesini masih pakai Gojek ya Cindy ya. Kamu ya Cindy ya. Kamu kesini naik Gojek motor ya Cindy. Iya Ci. Uang seharga Hyundai Creta kamu pinjemin ke si Loli. Kamu bisa kesini. Gimana Niki nggak marah-marah, Cindy? Aku tuh nggak tahu Ci, itu kayak kejebak, dia kan bilangnya hadiah dari live TikTok gitu. Oh, sama sini kita nggak nyalain kamu. Kenapa sih? Enggak, gue nyalahin dia. Oh, ya. Gue nyalahin dia. Ya. Yang awal Nyai mana? Ci udah ambil cuti. Nyai di mana? Jadi ini si Cindy tadi kita udah confirm ke Niki untuk gue pengen tahu aja info lebih detailnya. Kita udah izin, udah video call ke Cindy. Ya tersinggung karena keluarga gue keluarga berada juga. Jadi kalau misalnya kalian bilang gue make uang Loli, itu gue ketawain aja karena gue tahu gimana Loli dan gimana keluarga gue. Jadi makanya kalian tanya langsung aja ke Loli lah seperti apa keluarga gue. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.